Terus kayak tadi kan sempat dibilang Mas Niko juga ya, tadi kan awalnya mungkin gara-gara ngelihat postingan LinkedIn gue yang ya kembang api lah gitu bisa dibilang ya. Sebenarnya itu kayak gue rada-rada gimana ya awalnya, kayak rada-rada waduh gimana cara sharingnya nih, orang gue juga cuma gitu-gitu doang gitu kan. Soalnya gini, pertama kayak Particles itu udah pertama kali kayak itu mungkin jarang yang bahas karena emang jarang yang pakai juga, dan itu mungkin kebutuhannya niche gitu. Terus biasanya orang-orang yang main particles gini tuh dari industri yang kreatif gitu, kayak misalkan orang yang sering main. Biasa gue pertama kali kenal partikel ini dari After Effects ya, jadi kayak bukan codingan malah. Tapi konsepnya sih mirip-mirip ya. Intinya kan partikel itu apa sih? Partikel itu anggap aja kalau di kita itu kayak sprite gitu. Kita bisa kayak taruh sprite yang kecil dalam jumlah banyak, dan kita nggak usah mikirin soal harus satu persatuan kita manage gitu. Kalau biasanya Mas Agung bisa nggak nih kalau misalnya bikin partikelnya itu kayak kita pakai image saja gitu, terus habis itu kita susun satu-satu. Ya bisa-bisa aja sih, cuman kan kalau misalnya kayak pertanyaan kayak gitu kan, kalau kita udah punya sesuatu yang lebih disediain, lebih proper gitu cara gunainnya, kenapa nggak pakai cara itu gitu loh? Kenapa harus pakai cara manual gitu kan? Nah, di iOS sendiri sebenarnya kalau partikel itu ada banyak macam cara bentuknya ya. Nah, yang gua pakai kali ini adalah yang mainannya di CA layer, CA emitter cell. Jadi kenapa nggak pakai cara yang lain? Karena kalau misalnya kita pakai cara yang lain ya, kayak misalkan yang di SpriteKit juga ada partikel, tapi gue nggak mau pakai itu karena gue lihat kayaknya belum perlu. Satu, kedua itu lebih berat, terutama kalau misalnya kita bikin partikel yang ada physics engine ya. Nah, kalau kebetulan kita main yang simple-simple aja dulu, kita main pakai yang di tahap CA layer. Dia hidupnya kan di CA layer ya. Jadi kalau misalnya dari UI view sendiri, minimal satu UI view itu punya satu layer. Nah, di sini cara kerjanya kita bikin satu CA layer baru, terus kita tambahin di depannya gitu. Nah, di dalam situ itu kita ada satu dikasih turunan dari CA layer itu namanya CA emitter layer. Di situ itu kayak ada fungsi banyak banget itu yang udah bisa kita manfaatin buat ngebikin sesuatunya. Nah, bikin partikel ini bisa gunanya buat apa aja sih? Ya balik lagi again niche ya. Ini kemungkinan kalau misalnya kalian pekerjaan sehari-hari, kemungkinan sama sekali nggak pernah pakai. Tapi biasanya kalau misalnya kayak ada dari sisi produk atau desain, mungkin mau bikin seasonal tertentu, mungkin kayak bikin salju-saljuan, atau mungkin kayak kemarin di LinkedIn gue posting kayak kembang api gitu ya. Atau apapun lah, itu yang kira-kira manfaatin pembentukan suatu sprite yang kira-kira dalam jumlah banyak, dan lu nggak mungkin lu manage satu-satu gitu, ya lu bisa pakai ini aja gitu loh. Nah, disclaimer pembuka ya, gue sendiri jarang banget pakai ini. Gue bikin sekali itu yang kembang api itu kayak, gue nggak pernah nyentuh itu kayak 2 tahunan lebih lah. Nggak pernah gue pakai nyentuh itu, di kerjaan juga nggak pernah pakai. Jadi kayak gue sendiri juga masih belajar. Jadi kayak di sini kita sama-sama belajar bareng aja gitu loh. Kayak yang bakal gue bawain juga mungkin yang kayak pengenalan-pengenalan dasar. Tapi itu balik lagi again ke kreativitas ya. Kita itu ngatur dari segi kalkulasi dan sebagainya gitu, kayak atribut-atributnya jumlahnya berapa. Itu tuh satu aja yang kita rubah, itu kayak hasilnya bakal bisa jauh banget. Nah, itu balik lagi biasanya dari kreativitas dan coba-coba gitu loh. Jadi ya sesuai kreativitas masing-masing sih. Ini gue cuma nyontohin beberapanya aja gitu loh. Nah, pertama gue coba buka Xcode dulu. Pertama gue bisa share screen ya Mas Niko ya harusnya ya? Bisa coba. Gue coba dulu ya. Nggak pernah share screen soalnya. Oke. Gue belum load Zoom malah. Bentar ya. Ya, sorry. Halo. Yo. Ntar kok, ini gue berubah. Ya sudah lah ya. Zoom will try to record open sign preferences.
Udah screen sharing udah muncul belum ya? Udah. Udah bisa ya? Oke. Oke, gua coba bikin new project. Bentar ya. Ya, ini gue barusan bikin satu project baru ya. Ini gue coba running dulu aja ya. Running kosong. Nah, biasanya sih kita bikin yang pengenalan paling dasar dulu aja deh. Ini simulator. Gue mau coba bikin konsepnya mungkin kayak bentar lagi kan Chinese New Year ya. Mungkin bentar lagi gue mau bikin yang konsepnya ya mungkin ada angpau turun dari langit lah kira-kira gitu. Jadi gue mau kasih warna misalkan kayak custom, ini standar dulu aja. Gue mau kasih warnanya agak sedikit merah. Terus gue juga mau kasih kira-kira sprite yang mau dibikin. Gue buka dulu foldernya yang udah gue siapin. Gue ke aset. Gue drag satu. Kira-kira gue kasih nama angpau. Nah, jadi ini kan masih kosong ya untuk view controller. Langkah pertama yang kita siapin itu kita harus siapin yang namanya emitter layer-nya dulu. Nah, gue langsung bikin aja. Yang tadi gue udah pernah bilang di depan CA emitter layer. Nah, emitter layer ini ya kalau misalnya kita quick jump aja tuh ininya, keterangan sedikit ya. Ya ini turunan dari CA layer ya, tapi ada tambahan-tambahan ke fungsi-fungsi yang untuk kita bikin partikel. Nah, kayak biasa kita punya view.layer, kita add subview aja. Add layer, emitter. Nah, emitter ini sebenarnya dia juga butuh yang namanya particle cell-nya gitu loh. Jadi kita anggap layer yang pertama ini itu kayak kontainernya yang gunanya itu buat ngatur birth rate dan segala macam ya. Tapi kalau misalnya untuk yang konfigurasi untuk selnya itu kita bikin satu objek lagi namanya CA emitter layer. Jadi gue bikin satu lagi emitter cell. Nah, selnya ini yang bakal kita perlakukan sebagai yang hal-hal kecil yang bakal muncul terusnya gitu loh. Kira-kira begitu. Nah, untuk ngetes aja, ini gue mau coba run dulu. Yang pasti nggak ada apa-apa lah ya kalau misalnya lihat kayak gini. Mana di simulator? Ya, cuman warna merah doang tadi berubah. Terus ini kita belum ada lakukan apa-apa karena fungsinya juga belum kita ambil, belum kita panggil dan belum ngapa-ngapain juga. Dari sini kita bisa ngatur pertama gini. Pertama kita posisiin emitternya ini muncul partikelnya mulai dari mana gitu loh. Kalau tadi kan ide gue mau bikin sebenarnya kayak ada banyak angpau turun dari langit kira-kira begitu ya. Cuman biasanya gini, gue nggak mau taruh itu tuh emitter di ujung paling atas atau ujung paling pinggir lah, atas bawah kiri kanan gitu gue nggak mau. Biasanya gue kayak untuk awal-awal bikin kayak ginian, gue selalu kayak usahain taruhnya di tengah. Kenapa? Karena arahnya jalannya suatu partikel itu tuh kayak
kalau kita masih baru ya, kayak gue nih masih baru nih, belum terlalu fasih lah belajar ginian, kadang-kadang arahnya itu bisa salah loh. Jadi yang kita anggap tadinya velocity-nya ke bawah, ternyata geraknya malah ke atas. Terus kalau misalnya kayak gue taruh yang paling atas, jadinya nggak kelihatan tuh kayak gitu-gitu. Jadi tips dari gue sih kalau misalkan mulai main kayak ginian, coba kita bikin dulu aja yang kita bisa pastiin mulainya dari mana start source-nya gitu loh. Kalau misalnya dari situ baru kita udak-udak deh mulai berikutnya. Nah, pertama gue mau ngatur positionnya. Posisi dari si emitter ini bentuknya CG point ya kalau dari position ini. Terus kalau misalnya kita lihat positionnya ini, kalau kita jump to quick help ya, wah ini malah nggak jalan nih ini ya. Xcode. Jadi kita biasa pakai CG point. CG point kita mulai dari yang biasanya tengah dulu deh. Mulai dari tengah, misalkan view.bounds.width bagi 2. Terus ini juga dulu. Salnya ada yang salah nih. Apa nih kira-kira? Nggak apa-apa. Nah, emitter dia punya buat daftarin salesnya nih. Sales bentuknya jamak ya. Jadi ingat kalau misalkan satu layer yang utama ini bisa kita taruh banyak ini ya, banyak sel yang mau sprite-nya kita duplicate gitu loh. Nah, karena kita cuma pakai satu ya nggak apa-apa, kita taruh aja dulu satu sel ini ya. Nah, sel ini gue mau bikin ada konten. Kontennya itu image, di mana gue mau pakai sprite image yang tadinya itu kita udah kasih di sini, namanya angpau. Dan ini bentuknya harus CG image. Jadi kalau kita quick help bisa dilihat ini Annie ya, tapi dia sebenarnya CG image gitu. Nah, dari UI image buat dapetin CG image gimana? Ya paling gampang tinggal .cg image aja kayak gitu sih. Gitu kira-kira. Nah, kalau misalnya kita udah run, ini masih belum muncul apa-apa nih. Tuh, masih belum muncul apa-apa. Kira-kira apa nih yang kurang? Nah, biasanya kalau udah kayak gini, kita mesti kasih tahu kita ini mau bikin partikelnya itu 1 detik mau bikin berapa partikel sih. Nah, gue mau coba misalkan di sel ini dalam 1 detik gue mau bikin birth rate-nya adalah 3. Jadi artinya dalam 1 detik bakal kebikin kayak 3 macam partikel. Yang ngebikin adalah si emitter, balik lagi ya. Nah, terus ada juga atribut yang namanya lifetime. Lifetime ini kira-kira partikel ini pas lagi udah dibuat itu nggak mungkin dong selamanya ada di situ, karena kalau kita buat terus-terusan ya otomatis kayak ya makin berat aja terus makin banyak objeknya gitu kan. Jadi kita bisa kasih ini nih perhitungan mau berapa detik sih kira-kira dia hidup gitu loh. Gue kasih 30 detik dulu deh. Mungkin terlalu banyak ya. Coba tapi kita lihat-lihat dulu. Oh, terus emitter ini juga kita bisa kasih lihat bentuknya. Nah, ini kan udah kebikin ya 1 ya. Cuman kayaknya nggak ngapa-ngapain nih, nggak seru banget gitu. Kayak cuma 1. Terus kegedean lagi. Kayaknya kalau menurut gue ini agak kegedean. Jadi gue mau bikin pertama cell scale-nya juga gue mau bikin kalau ini kan kegedean banget ya. Gue mau bikin misalkan mungkin 1/5-nya deh skalanya gitu. Terus gue juga mau kasih tahu nih, yang namanya emitter ini, kalau misalkan gue mau idenya begini ya, gue mau bikin angpau-angpau ini bertebaran dari atas sampai ke bawah. Jadi gue mau bentuk si pembuat partikelnya bentuknya itu bukan pada suatu titik. By default, kalau misalkan emitter untuk suatu partikel, bentuknya adalah point. Jadi dia mulai membuat banyak partikel dari suatu titik. Nah, gue nggak mau nih. Gue maunya itu mulainya dari sini-sini. Dari atas, dari ujung kiri sampai di ujung kanan, dia random. Jadi bentuknya kan kayak garis ya kalau dari emitternya. Emitter sendiri gue bakal rubah bentuknya. Namanya itu emitter shape. Emitter shape. Dan gue bentuknya bakal line. Nah, gue belum pernah specify kira-kira bentuk panjang dari si emitternya berapa nih. Gue baru kasih positionnya. Karena gue sekarang udah mau bikin bentuknya adalah garis, yang dimana tadi adalah bentuknya kira-kira di atas ini, gue mau kasih juga nih kira-kira width dari emitternya. Size yang dia terima adalah CG size.
Nah, gue mau sesuaiin aja dari ujung paling ujung ke ini, berarti hack-nya nggak gitu peduli sih, gue kasih aja 2. Oh. Oke, coba kita run lagi ya. Nah, jadinya udah mulai banyak nih, tapi kok begini-gini aja terus? Nggak seru juga ya, maksudnya kayak udah numpuk-numpukan begini-gini aja terus lagi. Jadi, karena idenya adalah tadi kita mau jalan dari atas ke bawah, sekarang kita perlu kasih apa nih? Nah, balik lagi ya, karena kita pakainya adalah CE emitter layer, kita bukan pakai sprite kit yang mengandung physics, kita nggak bisa manfaatin gravitasi di sini. Kalau misalkan kalian emang yang biasa buat bikin game, biasanya pakai SK view, sprite kit view atau segala macam, particles itu bisa dikasih body, physics body dan ya collision segala macam bisa didetect. Tapi karena itu biasanya berat, kemungkinan sih hanya dipakai untuk game gitu. Kalau misalnya kayak gue mau bikin sesuatu yang sifatnya mungkin kayak ya seasonal begini doang, kayak buat ditaruh di app kita gitu, itu kan nggak perlu kayak gituan. Jadi karena overkill, biasa gue pakai ini aja nih. Nah, karena kita balik lagi nggak punya gravitasi, nggak punya physics body, kita mesti kasih sesuatu dong supaya dia turun ke bawah. Nah, di sini juga ada yang namanya velocity. Coba deh kita kasih velocity dulu, misalkan 120 deh. Lihat deh geraknya kemana. Nah, ke atas nih. Padahal kita mau bikinnya ke bawah ya. Jadi kan sebenarnya kebalik nih. Kalau gitu mesti diapain kira-kira? Nah, kalau gua bisa ada 2 macam nih. Lu bisa kasih minus, jadinya ke bawah, atau kita pasti tetap kasih ke atas, atau kita putar. Nah, caranya kalau mau putar, ini sebenarnya ada cara yang lebih simpel ya, tadi tinggal kasih minus saja ya, semua selesai. Tapi gue mau kasih tunjukin kira-kira cara memutarnya gitu loh. Kita bisa kasih emission latitude, di mana adalah bentuknya gue mau putar 180 derajat. Nah, cuman teman-teman, biasa nih kayak si Apple, kalau kita mau nge-rotate sesuatu, di orang itu kan harapinnya degree ya, bukan, radian, bukan degree gitu. Jadi, kita mesti bikin dulu nih, kira-kira bentuknya rubah ke radian. Kalau gua, biasanya gua suka bikin fungsi sendiri lagi, mungkin rad, biasanya gue bikin, yang dimana gue nge-return hasil jadi radian, karena gue bakal pakai ini mungkin ya beberapa kali gitu ya. Gue mau kasih bentuknya returnnya CG float karena bentuk radiannya CG float, tapi gue mau kasih inputnya adalah double. Gue return adalah kalau nggak salah rumusnya apa ya, input dikali P per 180. Mudah-mudahan nggak salah nih, gue jarang pakai juga buat saya. Udah disiapin. Nah, kalau kayak gini, input. Coba deh, bener nggak nih? Ya, turun ya. Untung bener. Kalau salah malu juga. Jadi cell, terus abis itu gue juga mau bikin, kalau misalkan tadi dibikin ini kan kayak bentuknya ya ke bawah terus gitu ya. Terus kayak ya kayaknya semuanya pada nyantai, pada setara gitu, kayak bentuknya ya bosen gitu. Nah, gue mau kasih agak random dikit nih. Pertama, gue mau randomize. Tadi kan udah pakai yang muter-muterin ya, 180 derajat, berarti muternya ke bawah 180 derajat. Nah, gue mau kasih kira-kira randomize gitu. Puternya tuh nggak selalu 180 derajat nih. Jadi mungkin kayak puter-puter sedikit gitu. Nah, gue mau tambahin ada yang namanya emission range. Nah, range ini apa sih? Wah, Xcode nggak muncul lagi. Kira-kira intinya kita udah putar 180 derajat, tapi kita mau kasih toleransi nih. Putarnya itu kira-kira ada batas maksimalnya itu lebih 30 atau minus 30 dari angka yang di atas. Jadi ada kemungkinan dia di rotate adalah 210 maksimalnya atau di rotate minus 150 minimalnya. Jadi begitu dan itu secara random ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya pas lagi kita run lagi, nah dia bakal lebih dynamic aja muternya, ininya, arahnya. Sama kayak velocity nih, velocity juga gue ngerasa kayaknya perlu di random deh, karena ngeliatnya masih terlalu bosen gitu. Gue mau tambahin kira-kira ya 20 lah gitu. Nah,
Jadi gerakannya agak lebih dynamic ya. Walaupun sekarang ini kan dari tengah nih. Kalau misalkan dengan tujuan tadi gue di awal, sebenarnya kan muncul dari atas. Nah, itu gimana? Balik lagi, kita ke position ya. Tadi kan gue sengaja bikin itu di tengah, supaya kita mau lihat nih, arah emitnya itu kira-kira velocity-nya benar nggak sesuai dengan kita mau. Karena ini sekarang gue udah bisa pede, gue taruh di paling atas. Nah, kira-kira udah angpau nih. Gitu. Terus, ini kan gue sengaja tadi lifetime-nya 30 ya. Gimana kalau misalkan gue nggak mau terlalu rame nih, jadi pada suatu titik tertentu kira-kira buang gitu angpaunya. Kalau misalkan kayak dari sini 1, 2, 3 berapa detik ada yang hilang gitu. Jadi gue mau misalkan lifetime-nya cuma misalkan 5 detik deh, kita perdikit dulu. Ini jadi artinya teman-teman, dia bakal hidup 1 detik bakal bikin 3 partikel, tapi setelah 5 detik dia hilang. Mungkin ini belum ada yang kelihatan ya hilangnya ya. Iya, masih kelamaan kayaknya. Masih kelamaan ya. Kalau gitu, gue coba bikin kurangin lagi, dan ini biasa, ini gue ini dulu range-nya. Jadi biar turunnya teratur. Nah, ini udah hilang, tapi hilangnya nggak enak banget ya. Hilangnya langsung pecah tengah jalan gitu. Gimana kalau kita mau bikin perhalus? Ya, ada juga. Pas lagi kita bikin perhalus, misalnya kayak gini deh. Gue mau bikin hilang ini dalam waktu 2 detik perlahan hilang. Nah, di sini juga ada ya teman-teman. Namanya cell alpha speed. Alpha speed apa sih? Jadi biasanya gini, kalau misalkan dari yang gue main-mainin ya, si CA emitter cell ini punya atribut, dia orang itu punya convention masing-masing. Kalau misalkan velocity ada velocity range. Nah, ada beberapa atribut yang punya conventionnya adalah speed. Speed ini kira-kira dia ngerubah suatu atribut dengan kecepatannya ngerubah atribut tuh poinnya berapa setiap detik gitu. Jadi kalau misalkan kayak alpha ya, alpha kan 0 dan 1. Kalau misalkan 1 ya kelihatan, 0 ya kurang gitu, hilang gitu ya. Nah, alpha speed ini kira-kira dalam setiap detik itu alpha bakal kurang berapa poin. Kalau misalkan kayak gue kasih nilainya adalah 0,5 di sini, berarti dalam setiap detiknya alfanya bakal berkurang 0,5. Kalau misalkan alfanya berkurang 0,5 setiap detik, berarti kan dari 1 ke 0 cuma butuh berapa teman-teman? 2. Berarti kira-kira gue bakal menciptakan efek fade out di sini dengan codingan ini, 2 detik hilang. Coba dilihat dulu ya. Nah, cuman nggak enak juga ya lihatnya sebenarnya. Kalau coba deh lifetime gue tetap tambahin ya. Balik lagi ke 4. Kayaknya gue belum sempat sampai di mananya, tapi tahu-tahu udah hilangnya tengah jalan gitu. Jadi kayak gue maunya tuh kayak misalkan lifetime-nya nih, gue naikin lagi deh, misalkan 8, kelamaan nggak nih? Kita coba dulu. Nah, gue mau 8 lifetime, tapi kok sampai di tengah-tengah udah hilang. Kenapa? Ya karena walaupun gue kasih lifetime-nya 8, dia hidupnya 8 detik. Tapi ya dia udah mulai fade out itu dari mulai detik pertama banget, kurang 0,5, ya 2 detik udah pasti langsung hilang gitu loh. Jadi kayaknya nggak seru juga gitu. Coba ya, kalau misalkan kayak gini, gue batin lagi. Berarti gue dikitin deh, biar gampang liatnya. Nanti, nah makanya nih teman-teman, kalau misalnya main ginian, sebenarnya atribut yang dipakai gitu-gitu aja. Tapi kreativitas kita masing-masing nih, kira-kira bentuknya kayak mana supaya jadi lumayan bagus lah gitu ibaratnya. Oke, 8 detik masih kelamaan, masih sampai bawah terus. Kira-kira 5 cukup nggak? 5. Masih sampai bawah juga ya. Balik lagi 4. Nah, berhenti di sini teman-teman. Lihat deh. Selalu berhenti kira-kira di sini kan. Terus lihatnya kan nggak enak nih kalau misalnya tiba-tiba hilang gini. Cuman gue juga nggak mau dari awal dengan fade out 2 detik itu terjadi di paling awal langsung depan. Gitu loh. Jadi gue maunya itu kira-kira udah sampai berapa detik terakhir baru dia mulai fade out. Gitu. Nah, ini agak tricky ya. Karena alpha itu kan standarnya cuma adalah 1 dan 0. Dan kalau misalnya kita pakai alpha speed, ternyata kalau misalnya kita cari-cari di sini, itu nggak ada yang namanya alpha, langsung bisa di-set mati. Cuman punya alpha speed. Jadi, kalau misalnya kita ada di sini, kita cuma bisa punya, pertama itu selnya itu alfanya mulai dari 1. Alpha dimulai dari 1. Terus kalau
jalan minus 0,5 per detik, ya jalannya pasti 2 detik hilang. Ya dong, walaupun lifetime sebenarnya 4. Kayak nggak tahu juga sih, tapi yang aku denger nah Jadi kalau udah kayak gini, gue mau mulainya itu kira-kira di detik 2, baru dia mulai fade out selama 2 detik. Gitu konsepnya tadi gue mau bikin. Tapi kan nggak bisa nih, gara-gara atributnya nggak ada. Nah, di sini juga ada beberapa trik sih teman-teman. Gue juga baru ketemu ini tadi sebenarnya. Jadi gue bisa bikin alpha itu nilainya lebih dari 1. Nah, ini lumayan nyeleneh, karena gue bisa pakai gini. UI color dot white dan CG color. Nah, balik lagi ya, ini kita atribut-atribut di sini semuanya biasa pakai CG ya, CG float, CG color, CG image gitu. Di sini gue bisa bikin kira-kira ada trik khusus copy yang ada alfanya. Di sini gue bisa bikin misalkan 3. Kalau misalnya kita bikin gini, kita bisa ngeset suatu partikel ini alfanya itu lebih dari 1, khusus pakai yang CG color copy alpha. Khusus yang ini. Kalau kalian pakai yang misalnya yang ini ya, white 1 dan alpha-nya 3 baru di CG color gitu. Ini nggak works. Gue udah cobain ini nggak works, tapi ternyata yang bisa bikin works adalah ini. Jadi gue bisa bikin color dengan alpha 3, alpha speed 0,5, berarti karena gini ya teman-teman, alpha 1, alpha 1,5, alpha 3, alpha 100 itu sama-sama kelihatan full, gak ada transparansi gitu loh, walaupun nilainya 3. Nah, itu yang biasa dijagain sama si iOS, karena kita nggak bisa ngeset nilainya alpha lebih dari 1. Nah, karena kita begini, dan alfanya tuh kita minusin 0,5 mulai dari awal, jadi kayak nggak ngefek gitu loh. Kita alfanya 3, minus 0,25, jadi 2,5, jadi 2, 2,5, 1, nah, baru mulai dari 1 ke 0,5, dia baru mulai ngefek ke fade out. Nah, jadi triknya di situ, teman-teman. Kira-kira works nggak nih? Gue mau coba jalanin dulu. Ini belum kelihatan. Soalnya kalau 3 bukan yang 6 ya? 6 detik ya? 3 jadi 6 ya? Oh ya, 3, 6. Berarti kebanyakan. Coba 2. Nah, ini mulai nih efeknya nih, kelihatan. Jadi di atas dia nggak terpengaruh, tapi kira-kira udah sampai di sini dia baru mulai terpengaruh jadi 2 detik buat fade out. Itu triknya kira-kira. Nah, jadi kita tinggal bisa siapin aja matematikanya. Kita mau pas lagi fade out 2 detik, berarti kita butuh nilai alfanya totalnya berapa? Misalkan di awal ya 2,5 berarti mungkin. Nah, jadi fade out-nya makin lama makin di bawah. Kayak gitu teman-teman. Ini kita bisa bikin karena emang udah sampai di situ, udah bisa fade out di titik itu, kita bisa tambahin sih jadi 6. Nah, tuh. Jadi ini udah mirip sesuai dengan yang gue coba mau ya. Jadi fade out-nya nggak gitu plug mati, tetap ada fade out, tapi gue nggak mau dari awal nge-fade out. Jadi kelihatannya fade out begini. Ini sih triknya. Lu bisa kasih begini. Nah, kita tinggal masukin lagi yang kayak tadi. Terus sama mungkin ini 3. Ya, jadi kira-kira gitu sih. Kalau misalkan kalian nih lagi, ya ini kan kayak Chinese New Year apa segala macam, mungkin ada app kalian di tempat kalian kerja, ada kayak seasonal buat bikin suatu tab tertentu, atau mungkin kayak user tertentu yang menang suatu angpau mungkin atau apa. Ya, kalian bisa pakai cara ini sih buat ngebikin randomize ya angpau jatuh gitu, tanpa harus minta desainer buat bikinin GIF-nya, atau tanpa harus nge-repot-repot manage pakai UI image yang digerakin satu-satu ke bawah. Itu juga nggak lucu sih cara bikinnya. Jadi ini salah satu penggunaan partikel. Dan ini terbatas ya. Ini kira-kira nggak gitu makan banyak resource kalau dijalanin. Kenapa? Ya karena balik lagi, ini nggak ada apa-apa sebenarnya. Dia nggak bisa detect collision apa segala macam. Yang dia detect cuma kayak bikin suatu sprite, ada masa hidup, diatur, sudah. Nah, kira-kira itu sih kasus pertama yang bisa gue bawain untuk cara bikin partikel. Dan ini kita bahas yang dasar-dasarnya dulu. Gitu. Nah, kira-kira ada pertanyaan dulu nggak nih? Biasanya gimana? Ada pertanyaan di tengah jalan atau gue lanjut lagi dulu?
Itu kalau berarti ada scale range juga ada ya? Velocity range ada kan? Ada. Jadi kalau misalnya kita mau lihat di sini sebenarnya. Nah, ini yang tadi gue bilang lagi nih. Satu atribut biasanya punya ada range, punya speed, gitu loh. Jadi kalau misalnya kayak oke, kita kan di sini kayak angpaunya basi ya, sama semua bentuknya ininya. Gue mungkin bisa bikin scale range dengan 0,2 lagi. Jadi dia akan bentuknya kayak 0 sampai 0,4. Nah, jadi bervariatif gitu. Atau mungkin makin lama mau makin gede. Scale speed. Ini gue bikin sedikit dulu. Terus ini gue bikin 0,1. Jadi speed ini setiap kali 1 detik ditambahin 0,1 atributnya. Nah, makin lama makin membesar. Gitu sih. Jadi ini balik lagi kayak kreativitas ya. Ini udah ada semua, velocity range, terus habis itu kayak ini juga ada range-nya, kayak gitu sih kira-kira. Velocity speed. Nah, velocity speed nggak ada. Jadi lihat-lihat aja sendiri di sini. Kira-kira ada apa aja. Terus habis itu gunanya apa sih gitu. Dan ini matters ya. Kalau misalnya ini kan gue bentuknya line nih. Kalau misalnya tadi gue balikin lagi ke point atau defaultnya gitu. Nah, jadinya beda lagi tuh. Bahkan sekarang arahnya ke kiri. Karena gue balik ke 180 derajat ya. Kalau misalnya kayak gue beginiin, arahnya gue defaultin. Tuh, defaultnya ke kanan. Inilah sebabnya gue nggak mau terlalu bikin kalau mulai belajar kayak ginian, kayak gue juga masih awam banget, gue nggak mau bikin di ujung-ujung banget. Karena gue nggak bisa apalin velocity yang standar itu defaultnya apa gitu loh. Itulah sebabnya gue mulai dari yang tengah, walaupun mungkin kelihatannya makin jelek gitu kan. Gitu. Ini poin, gue ganti lagi ke line ya. Kira-kira ada pertanyaan lain nggak? Nggak ada ya? Nggak ada kayaknya. Biasanya di chat pada Oke. nanya, tapi sekarang nggak ada. Lanjut. Oke. Mantap nih. Oke, ini tipikal-tipikal yang gimana ya, gimmick lah ya, niche gimmick, terus tapi ya mungkin begini-gini. Nah, sekarang kedua gue mau bikin kira-kira partikel yang bentuknya beneran lebih bisa dibilang mirip partikel beneran gitu. Kayak gue mau bikin kayak sparks, kayak kembang api lah gitu. Tapi bukan fireworks ya, kayak lebih ke arah, ya nanti coba lihat deh. Gue coba bikin project baru lagi. Oke, yang ini gue tutup dulu. Tuh, nutup ini. Ya, seperti yang gue bilang tadi gue mau bikin kayak sparks begitu. Pertama gue mulai dulu kasih background ya. Karena gue mau pakai background sparksnya warna putih dulu di awal, jadi gue sekarang kasih warna yang agak gelap buat background. Warnanya gue mau kasih abu-abu. Ya, abu-abu. Terus bagian aset gue juga mau bikin, kali ini sprite-nya adalah berupa spark. Nah, jadi ini kreativitas ya masing-masing gitu. Jadi nggak harus ngikutin kayak gue kan di sini pilihnya bentuknya kayak buletan yang agak fade out gitu ya, agak feather out. Nah, kalian bisa pilih macam-macam sih, tapi gue suggest ya tuh kalau mau bikin yang kayak semacam yang mau gue bikin sekarang, bentuknya kayak asap atau partikel atau api atau ya kayak kembang api lah gitu, pilih bentuk yang agak simple. Jangan terlalu yang aneh-aneh kayak yang tadi angpau kan angpau banget gitu. Kalau ini kan bentuknya kayak masih abstrak ya gitu. Jadi gue memanfaatin ini buat bikin kayak spark-spark dikit. Nah, caranya balik lagi sama. Kali ini mungkin gue mau nanti bakal manipulasi dikit deh. Cuman nanti deh. Emitter layer. Gue mau set.
Pertama gue mau bikin balik lagi LED emitter ya. Terus gue juga harus punya balik lagi ininya, cell-nya, emitter cell. Terus view punya layer, di add sublayer emitter. Terus emitter punya cell, isinya adalah cell. Nah, mulai dari sini, terus gue mau posisiin tengah-tengah ya. Emitter position itu CG point. Berarti gue mau bikin 1, 2, lifetime-nya 2, kontennya belum ya, cell, konten, UI image, tadi namanya apa, Sparks, CG image, coba lihat dulu muncul nggak nih. Udah muncul di tengah tapi nggak ngapa-ngapain ya. Terus kayak kegedean deh. Gue mau kecilin lagi. Kira-kira 1/10 dari itu. Gue mau kecil banget. Scale 9,5. Kecil lagi. Gue mau kecil 0,1. Nah, udah mulai mirip apa ya? Kayak titik doang gitu loh. Nah, terus tapi kan berarti gue mesti bikin titik ini kayak bencar-bencar gitu, muncrat-muncrat. Berarti gue mesti bikin bird rate yang agak banyak. Kira-kira mungkin gue mau 1 detik itu 500 kegedean nggak ya? Coba deh. Berarti gue mau 1 detik menghasilkan 500 titik. Punya lifetime-nya itu sekarang gue ya 2 titik cukup lah ya. 1 detik mungkin 1 detik. Terus gue mau bikin, nah balik lagi yang tadi emission punya latitude, emission range. Gue mau pakai emission range, sifatnya adalah P. Harapan gue ini muncrat-muncrat nih, 180 derajat muter-muter terus. Jadi kayak dia itu bisa kemana-mana arah urutan ininya, arahnya. Terus gue mau bikin kira-kira jalan. Velocity kira-kira 100. Running dulu. Nah, kayak bola-bola gak jelas lah ya intinya. Gue mau bikin agak-agak random lagi karena kita belum punya randomize sama sekali. Coba kita randomin. Velocity kira-kira range-nya gue mau bikin random antara 110 ke 120. Banyak deh randomnya, gini deh kalau nggak 50. Terus coba kita lihat nanti. Nah, ini masih bentuknya kayak ya masih kayak barbar banget. Terus gue juga mau bikin ini kan kalau kayak gini kita udah mulai lihat nih ada partikel yang dia tuh bentuknya numpuk di atas gitu. Nah, cara ngerendernya gue juga mau rubah emitter.render mode sama dengan additive. Jadi harapannya kalau misalnya dia nemplok di 2 di depan, dia pakai sifatnya bentuknya additive. Nah, ini kalau yang biasa main Photoshop biasa pasti tahu deh kayak ada blending mode-nya apa aja gitu loh. Nah, gue mau pakai additive. Terus kira-kira gue mau ini kan makin lama hilang ya, kayak tadi ya, kayak ampau tadi tuh culun ke bawah tiba-tiba lenyap gitu. Gue nggak mau terlalu kayak gitu juga, jadi gue mau bikin makin lama menghilang gitu. Kira-kira alpha speed yang paling tadi, terus gue mau perlahan ngilang ya, 0,1. Nggak gitu kelihatan ya. Coba deh. Nah, ini mulai gitu kelihatan, tapi karena bentuknya warnanya putih banget,
mungkin gue bisa turunin dikit dulu. Jadi biar gitu masih agak kelihatan dikit. Dia makin lama makin fade out. Cuman mungkin nggak gitu, masih kelihatan jelas ya. Nah, sekarang gue juga mau bikin si Spark ini ngikutin kira-kira kalau gue pencet di mana dia ngikut. Jadi nggak gitu bosenin juga, cuman ngeliat doang. Tapi kita ada interaksi dari user gitu loh. Nah, gue juga mau bikin setup gesture deh. Yang dimana gue mau bikin ada tab pen gesture, UI pen gesture, self, selektornya, apa namanya, move emitter, dan dimana view add gesture recognizer, pen gesture, move emitter belum ada. Fang emitter, sender, UI pen gesture, BCC. Jadi harapannya gue mau bikin kalau misalnya gue klik di sini dia pindah ke sini, gue klik sini dia pindah ke sini, kira-kira gitu. Nah, gue mau bikin kalau gitu gue mesti lihat sender state-nya. Switch sender.state case kalau bentuknya adalah begin dan bentuknya change, maka move emitter. Kalau misalkan nggak kenapa-napa, defaultnya ya matiin emitter. Kalau misalkan bentuknya emitter gini, gue bakal bikin show emitter yang isinya adalah bikin ulang ini, nambahkan ulang emitternya ke dalam sublayer, dan lifetime-nya gue bikin. Oh, ini belum gue keluarin ya. Ini gue keluarin dulu supaya bisa diakses sama yang lain. Lifetime tadi berapa? 1,0. Jadi harapannya kalau misalnya gue gerakin, gue panggil ulang. Kalau enggak, gue bikin dia mati. Lifetime-nya 0. Nah, kalau lifetime-nya 0 begini, dia bakal otomatis dikeluarin dari add layer, emitter layer dari view. Makanya pas lagi gue mau show, gue mesti tambahin lagi, ulang. Kira-kira gitu. Coba nih, works nggak nih? Belum works. Ada yang lupa nih. Gue kemanapun dia masih tetap di tengah ya. Kenapa? Karena gue belum pindahin. Lupa gue. Harusnya di sini emitter punya position. Nah, positionnya ada banyak macam ya. Ini position pertama. Sampai ini emitter positionnya. Kalau position yang ini, dia kayak position dari layernya sendiri. Tapi karena sekarang ini gue layernya kan udah tahu nih, udah ada di situ. Tapi yang gue mau gerakin sebarang dengan pen gesture gue adalah emitternya. Jadi yang gue pakai adalah position dari emitter position. Sama dengan sender hasil converse-nya ya, sender location di dalam view, self.view. Nah, ini jadi pindah-pindah. Tapi bentuknya kok masih kayak di bawah banget ya. Gue kesini dia ke bawah gitu. Tuh. Kenapa? Karena yang tadi ini di awal gue bikin posisinya di sini, setengah dari setengah. Nah, karena sekarang kita udah mau mainin emitter positionnya, kita boleh balikin lagi ini mulai ke 0. Karena sekarang yang relevan dengan kita ke pen gesture position adalah 0. Dari sininya. Sehingga dia sama nih, mulai dari 0 view kitanya, dan position layernya juga mulai dari 00.
Sehingga pas gue gerakin ini terhadap si sender punya location yang udah dikonversi ke dalam view, posisinya sama. Nah, ini kan tadi bentuknya kayak cuman kayak bola-bola gitu doang ya. Gini. Pas gue gerakin, dia kayak trailing sekarang. Tuh. Jadi kalau misalnya kayak kalian mau bikin ya cuman gimmick-gimmick gitu dalam app buat ngebikin trailing user, ngegeser-geser apa, bisa pakai cara gini juga. Nah, cuman ini kan masih warnanya putih ya. Bisa nggak sih kita bikin warna yang lain? Bisa. Misalkan gini. Balik lagi, harus pakai CG color ya. Jadinya merah. Gitu. Nah, mungkin velocity-nya masih kegedean. 70, 30, lifetime. Coba atur-atur deh. Terus color nih. Color kan merah banget ya tadi ya. Ini. Bisa nggak sih warnanya agak-agak kelap-kelip gitu? Bisa. Di sini, yang tadi kita udah pernah mainin, ada range ya. Ada yang namanya red range. Ada yang namanya green range. Dan blue range. Nah, ini tinggal kita set aja. Kalau warnanya apa, dia bisa mulai berubah ke red makin lama, atau yang bentuknya range adalah dia ada kayak alternatifnya. Minimum dan maksimumnya berapa. Gue coba bikin contekan gue mana nih. Gue mesti bikin kira-kira red speed ya, kira-kira 10. Ini gue coba bikin sesuai dengan yang gue contek dulu, yang tadi gue udah pernah utak-utik. Blue range 0,5. Jadi gue mulai dari warna yang agak putih lagi, balik ke putih, abu-abu lah ini. Terus baru gue perlahan gue bikin kayak merah, tapi dengan randomize juga green dan blue-nya. Coba hasilnya kayak apa. Nah, mulai lebih menarik ya kalau dikasih warna kayak gini. Ini gue nyontek dulu, soalnya kalau bikin dari awal gue mesti capek ininya. Nemuin ya. Gitu, kira-kira gini sih. Jadi ya balik lagi ya, ini ke arah gimmick mungkin nggak gitu diperluin, tapi kalau misalnya kita sesuatu yang mau main ginian, ada satisfying sendiri lah ya ngeliat kayak ginian gitu. Nah terus udah sih kira-kira kayak gitu. Dari yang kasus kedua kita bisa bikin semacam kayak partikel kayak gini, ikutin. Nah kalau misalkan yang kayak kembang api gimana nih, kan kalau misalnya lihat dari dari LinkedIn ya, nemu kenapa bisa main partikel gini ya. Nah, gue kemarin udah siapin juga. Bentar, gue buka dulu projectnya. Nah, jadi apa yang gue post di LinkedIn gue sebenarnya itu ini. Coba kita running ke. Gue kemarin running di iPad sih, cuman gue coba di sini deh, 12 Pro Max. Nah, ini agak tricky karena sebenarnya di sini selnya nggak cuma satu, gitu loh. Kalau dari tadi kan kita main si layernya itu si emitter layernya cuma diisi sama satu sel, begini doang ya. Nah, terus habis itu kan ada sel satu nih. Ada satu sel. Sebenarnya kalau yang kembang api kemarin itu lebih kompleks karena gue bikin itu ada 3 sel. Satu ini cuma buat set trajektorinya doang. Diatur sedemikian rupa. Ini kalau kalian lihat kan ini gue kasih nama parent segala macam. Diatur ada range. Nih coba lihat dulu deh. Nah kira-kira ini yang kemarin mungkin menarik perhatian kenapa gue bisa sampai diundang buat bahas partikel ya. Nah konsep itu sebenarnya sederhana tapi agak tricky. Gue bikin emitter selnya itu mulai dari titiknya point. Itu mulai dari paling bawah. Nah itu nggak emit namanya sel 1. Tapi sel 1 ini sebenarnya kalau kalian lihat itu nggak ada konten. Kalau kalian lihat di bawah-bawah sini kan ada konten. Dari tadi juga kita isi konten itu sebagai isinya lah ya. Tapi yang ini benar-benar nggak ada konten nih, nggak kelihatan. Jadi ini cuma buat trajektori doang. Mulai dari birth rate-nya 1, cuma 1 detik sekali.
Jadi ini kan kalau kalian lihat kayak nembak kembang apinya 1 detik sekali, 4,5 detik lifetime-nya, velocity-nya gede 700, tapi di randomize 200, dan ini punya akselerasi 400 ke bawah. Maksudnya apa? Jadi dia mulai velocity itu kan, tadi kita udah lihat arahnya bisa diatur ya. Ini gua atur ke atas, pas segitu atur ke atas, tapi tiba-tiba itu dia kayak seolah-olah gimmick gravitasi gitu. Jadi kalau kalian lihat nih, ada beberapa kembang api yang kalau kelihatan velocity-nya udah habis di tengah jalan, dia malah menukik ke bawah. Nah, itu kira-kira gimmick buat bikin gravitasinya gitu loh. Terus yang kedua, ini bikin trailing ya. Jadi kalau kalian lihat ini kan tadi jalan sesuatu partikel yang nggak ada body. Tapi kenapa ada yang kayak jalan-jalan ini? Yang kayak tadi kan contoh kasus kedua kan kita bikin kayak ngikutin gerakan touch kita ya. Mirip sih konsepnya. Jadi kayak bikin trailing yang bentuknya itu kayak kembang api yang muter begitu. Tapi kalau kita gerakin, dia bentuknya jadi kayak gini. Gitu loh. Karena dia ada gerakan. Nah, yang terakhir, ini yang benar-benar kembang apinya. Kalau kalian lihat ini ekstrim banget, berarti sampai 20.000 gitu. Nah, ini yang kayak terakhir meledaknya jedar gitu. Makanya tricky di situ. 2 yang tadi kita masukin ke dalam anak dari si partikel pertama. Gitu. Nah, terus kompleks kayak gini bikinnya gimana ya? Ya sebenarnya jujur aja gue juga nggak bikin ini 100% ya, karena bikin kayak gini terlalu kompleks untuk hal-hal yang kayak tipikal iOS developer pada umumnya nggak pernah mainan kayak ginian, susah buat visualisasiin lah, buat main-main kayak gini kan kayak merubah codingan, terus kayak mending bagus isinya gitu, terus running lagi kan capek ya. Jadi sebenarnya gue bikin kembang api ini juga gue bikin hasil dari generate app ini, Fireworks. Cuman ini app ini agak gitu udah outdated, dan mungkin kalian pas lagi lihat hasil codingannya itu mesti disesuaikan lagi. Jadi nggak bulat-bulat harus nggak bisa copy paste ini bulat-bulat ya, mesti disesuaikan lagi dengan project kita. Nah, ini kita bisa atur nih. Fireworks ini dia itu nyediain beberapa template. Yang Fireworks tadi, yang kembang api, sebenarnya gue terinspirasi dari sini. Cuman gue edit lagi manual. Dan gue juga nggak tahu kenapa dari app ini, kalau misalnya kalian copy paste 100%, itu velocity-nya kebalik. Arah tembakannya. Jadi kalian sesuaikan sendiri lagi. Dan ini begini. Kalau misalnya ini juga ada visualisasinya ya, visualisasi dan atributnya diganti-ganti. Ini on the go langsung ngeganti. Jadi kalau misalkan bertet kan 5 heboh banget nih. Gue bisa turunin 4 sampai ke 0, nggak ada apa-apa. 10 jadi makin rame, atau misalkan kayak 1. Nah, kayak gini. Jadi ini kayak visualisasinya gitu loh. Kayak orang udah bikin, kalau misalkan kalian ada kebutuhan buat main partikel nih, terus kayak masih belajar lah gitu lah, masih kayak gue gitu. Ya gue manfaatin ini sih buat bikin visualisasinya, baru nanti hasil codingannya gue copy paste ke codingan kita yang di app atau mungkin di kerjaan, baru kita rapihin gitu loh. Tapi untuk atribut-atribut yang harus diatur, kalian bisa tinggal ambil aja dari sini dan aturnya dari sini gitu. Jadi lumayan membantu sih buat bikin kemarin kembang api. Sebenarnya gue bikin dari sini, makanya kan gue juga kalau kalian lihat ada komennya tuh, gue juga cantumin ini gitu. Nah, mungkin sekian sih dari gue. Kira-kira ada 3 kasus ya buat bikin partikel kayak gini. Nah, apakah cuma kembang api doang? Enggak sih. Kalau kalian lihat, ini kreatif banget orangnya. Dia bakal bisa bikin asap loh. Ini bentuknya kira-kira mau nge-emulate asap dunia nyata. Itu pakai apa? Bentuknya, dia cuma bikin bentuk gini nih. Kita bisa lihat bentuk partikelnya. Replace ini karena gue udah punya. Ini. Oh, lihat di mana nih? Nih. Bentuknya nggak benar-benar mirip asap loh. Tapi karena emang dia hebat aja, dia jago buat bikin partikelnya, pengaturannya gimana. Bentuk yang kayak gini, kelihatannya jadi begini. Jadi makanya tadi balik lagi yang gue bilang, kalau ada tips, kalau mau bikin sesuatu apa, coba pakai yang simple-simple dulu deh ininya, bentuk shape-nya gitu. Karena bentuk yang shape aja bisa jadi kayak gini. Yang nggak mirip asap jadi asap gitu loh. Ada juga yang kayak api. Mana ada api nggak ya? Nah, ya nggak mirip-mirip api banget sih, tapi lumayan lah ya kalau buat bikin sesuatu kayak gini. Gitu. Ya, kira-kira dari gue sih cukup ya. Karena balik lagi ini konten yang mungkin niche banget, dan ya kreativitas masing-masing lah ya, baru bisa hasilnya beda-beda kayak gitu.
Oke, dari gue sih Itu gitu tadi aja. yang Fireworks app itu di App Store ya? Oh, linknya gue belum kasih link ya. Coba gue kasih link. Fireworks apps XYZ. Gue taruh di chat kali ya. Itu dari app-nya lagi sih ada, dan App Store juga ada, tapi gue sih download manual aja. Nah, tuh di chat. Gitu. Jadi buat jadi pembanding awal lah gitu loh. Gitu. Ada yang mau tanya lagi? Keren banget nih. Coba tuh, ada yang mau nanya-nanya nggak? Kan bentar lagi juga mau Imlek dan macam-macam liburan. Mungkin mau ditambahin di app-nya masing-masing. Iya mungkin kalau dari kantornya lagi ada mau bikin apa gitu yang Imlek, atau mungkin nih simpan buat lebaran nanti itu kayak tadi image-nya tinggal ganti aja ketupat gitu kan turun. Gitu. Itu code-nya yang tadi bisa di-share nggak, Mas? Ke Yang mana tuh? GitHub, yang tadi yang trailing kah atau yang intro tadi? Boleh, tapi gue rapin dulu ya, karena tadi lihat sendiri itu bikinnya kayak ngasal, ya real ngasal gitu. Jadi nanti paling gue rapin dulu, baru nanti gue share. Gitu. Sip, mantap. Mm-hmm. Iwan bilang info hiring. Info hiring apa nih? Hiring apa nih? Mas Agung tuh di Stockbit kan ya? Ya, saat ini Stockbit sih. Kayaknya kemarin udah banyak yang itu deh. Stockbit di LinkedIn juga banyak yang lowongan-lowongan gitu. Oke, mau bahas itu nih ya. Oke. Sebenarnya gue nggak mau bawa Stockbit sih, cuman ya udah. Sebenarnya iya, kita iOS developer di Stockbit tuh lagi massively hiring ya. Jadi gue sendiri lumayan amazed pas lagi awal masuk gitu. Jadi gue sendiri juga baru ya di Stockbit, kayak baru 3 bulan gitu. Terus gue tuh masuk ke iOS developer ke-8. Nah sekarang jumlah iOS developer yang sekarang setelah 3 bulan pas itu kayak 22. Dan kita tetap hiring lagi, masih ada ya bocoran dikit kayak ada 5 slot lagi lah ya. Gitu. Go. Ayo tuh. Ada 5 slot. Iya, iOS-nya doang itu. 22 sekarang. Mantap. Iya, jadi ya secara tribe kita lagi mulai bagi-bagi per tribe mau dirapihin. Terus karena emang lagi massively hiring ya, maksudnya jumlah orang kan scale up-nya lumayan cepat, mendadak, banyak gitu. Nah, itu tuh sebenarnya banyak tech debt yang kita tuh secara arsitektur di Stockbit sekarang itu perlu di-improve lah kira-kira gitu. Jadi makanya gue juga joinnya sebagai infra, nggak gitu main ke fitur. Nah sebenarnya gue juga pas lagi balik lagi yang tadi gue bilang di awal sih, pas lagi diundang ke sini bahas partikel, gue lumayan shock sih karena gue mau bahas apa, gue sendiri juga nggak gitu fasih dalam main artikel, apalagi kayak ginian ya. Bahkan gue UI view controller aja udah kayak jarang pakai gitu, nggak ngurus lagi. Jadi gue 1 jam ini bingung mau bahas apa sebenarnya. Tapi tadi seru banget kok, banyak trik-triknya tadi kayak yang CG, color, copy itu kan. Ya. Trik-trik yang kayak gitu kan sebenarnya nggak jarang ada di tutorial kan ya. Jadi berguna banget kayak gitu-gitu. Ya, itu alpha soalnya emang Apple kan biasanya suruh pasang mati maksimal 1 ya. Nah kalau kalian emang ada kebutuhan khusus tertentu yang nggak bisa ngatur alfanya, awalnya lebih dari 1, pakai cara tadi itu bisa gitu. Sip, ada lagi pertanyaan-pertanyaan? Kalau nggak ada, berarti kita sampai di sini aja. Emang biasanya kita di limit sejaman lah, supaya nggak terlalu lama ya. Iya. Mungkin nanti pada ngantuk atau mau dinner. Iyalah. Jadi, thank you banget Mas Agung, keren banget nih.